Kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memanggil orang-orang yang beriman. Jangan sampai harta kalian, pekerjaan kalian, anak-anak kalian membuat kalian lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan segala fasilitas kepada kita. Tapi kalau ternyata duniamu membuat engkau lupa dari akhiratmu, maka engkau orang-orang yang merugi. Bagaimana tidak merugi, jemaah? Dunia dan isinya. Kalau kita lihat dunia nih dan isinya, itu di sisi Allah tidak lebih dari bangkai kambing yang cacat. Ketika Rasul SAW melewatin pasar, pulang dari daerah Kuba, beliau melewatin Awali, ada pasar di sana, beliau lewat, ada anak kambing yang cacat, mati. Namanya pasar, ramai suara orang teriak-teriak menawarkan dagangan mereka. Dan kita tahu pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah Jalla Jalla. Akhirnya Nabi bersama para sahabatnya karena melewatin itu bangkai, beliau pegang kupingnya kambing ini. Kambing ini cacat kupingnya, mati udah. Dipegang sama Nabi SAW kupingnya sambil beliau bersuara keras mengatakan, Ayyukum yuridu hadha bidirhamin. Siapa yang mau beli kambing ini 1 dirham? 1 dirham. Para sahabat katakan, ya Rasulullah, kata dia, siapa yang mau? Urkil gitu. Kalian gak mau 1 dirham. Diturunkan harganya. Siapa yang mau ini gratis. Gratis bawa pulang. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau dia itu hidup, dia itu cacat. Orang biasanya gak mau memelihara sesuatu yang cacat. Bagaimana dia sudah mati? Siapa yang mau? Betapa hinanya itu bangkai kambing. Lalu beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, la dunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum. Dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing ini di mata kalian. Maka Allah ingatkan, jangan sampai dunia ini membuat kalian lupa dari mengingat Allah SWT. Lupa sama halal haram. Pokoknya yang ada di tangan dia pikir itu yang jadi hak milik dia. Makanya dia orang baik, Masya Allah, orang rajin sholat, puasa. Ya, nanti akan ada hari hisab. Engkau akan dituntut dengan kezaliman yang kau lakukan kalau dia berbuat zalim. Kalau ternyata pahala dia udah habis. Padahal hisab belum selesai nih, masih ada orang yang nuntut. Enggak, dia pernah ngambil uang anak. Waktu itu umpamanya kalau bicara pelebaran jalan. Waktu itu pelebaran jalan punya anak nggak dibayarin. Umpamanya seperti itu. Wah, dituntut. Setelah habis pahala dia, orang-orang masih nuntut, maka dosa orang ini dibebankan kepada orang ini. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Adapun qisas, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kalian benar-benar akan menyampaikan hak itu kepada pemiliknya. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai akhirnya nanti keadilan ditegakkan. Kambing-kambing yang gak bertanduk itu, yang ketika hidup di dunia ditanduk sama kawan-kawannya, maka dia akan membalas dendamnya dia. Nanti Allah akan berikan kesempatan. Maka hendaklah seorang yang hari ini melakukan kezaliman kepada saudaranya, minta maaf. Yang hari ini melakukan kesalahan, menyakitin, berhutang, apa saja yang urusan sama saudaranya, selesaikan. Karena hisabnya gak akan terlewatkan sampai engkau menyelesaikan hal itu. Dan bicara hutang termasuk yang akan menjadi tuntutan nanti pada hari kiamat. Ada orang-orang yang punya kawan banyak, yang punya relasi, Masya Allah. Tapi sama anak pamannya gak baik. Sama pamannya sendiri kadang-kadang gak peduli. Di situ pintu rizki.
Bukan kita ke tempat kawan kita lalu mengatakan silaturahim. Kadangkala kita kumpul sama teman-teman lulusan SMA, kita katakan silaturahim. La. Itu pertemuan biasa disebut ukhuwah Islamiyah. Naam, silahkan. Tapi silaturahim itu menyambung atau berbuat baik kepada orang yang ada hubungan rahim sama kita. Maka kalau engkau rizkimu ingin diluaskan, tolong sebelum membantu yang jauh. Kalau mungkin banyak proyek tawaran-tawaran kita untuk membantu fulan. Sebelum uangmu kemana-mana, engkau lihat dulu kerabat terdekat. Mereka yang lebih berhak. Engkau dapat 2 pahala. Pahala sodakoh, kata Nabi SAW. Dan pahala silaturahim. Dan dua-duanya mendatangkan rizki. Untuk yakin rizki itu dari Allah SWT. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah, bergantung sama Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, nggak main-main. Dia benar-benar yakin yang ngasih rezeki Allah. Dia benar-benar berserah diri sama Allah SWT. Kalau bicara usaha, ya anak usaha. Yang ngasih tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang usaha pulang dari kerja tabrakan, bukan dapat duit, dapat petaka dia. Dia benar-benar tawakal sama Allah. Kalau itu yang ada pada diri kita, Allah akan kasih rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Burung itu nggak punya tabungan. Burung itu nggak punya tempat penyimpanan. Burung itu nggak punya kulkas. Burung itu tiap pagi pergi dalam kondisi lapar, sore hari pulang dalam kondisi kenyang. Subhanallah. Maka yang pertama harus ada pada diri kita adalah bertawakal. Yakin Allah yang memberikan rezeki. Amalan lainnya, salat. Ketika Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal 'aqibatu littaqwa. Suruh keluargamu mendirikan sholat. Jadi orang kalau kepingin dapat rezeki, dirikan sholat di dalam rumahnya. Bukan hanya dia sendiri. Anak-anaknya diajak sholat. Saudaranya diajak sholat. Kata Allah, kami nggak minta rezeki. Engkau mendirikan sholat itu bukan karena Allah minta imbalan dari manusia. Enggak. Kita yang kasih rezeki sama engkau. Dan akibat yang baik buat orang yang bertakwa. Yang ketiga, selain sedekah yang tadi kita bicarakan, istighfar. Yang Allah mengatakan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Itu istighfar membuka pintu-pintu rizki. Kemudian yang selanjutnya silaturahim. Silaturahim, tolong dijaga silaturahim ini. Ingat, silaturahim itu bukan kepada kawan, tapi kepada kerabat. Walaysal wasil bil mukafi, yang disebut orang penyambung silaturahim, yang dijanjikan rizkinya akan diluaskan, umurnya akan dipanjangkan, itu adalah orang yang kalau diputuskan rahimnya, dia menyambungnya. Tapi kalau sudah rahimnya baik-baik, ya sudah memang baik gitu. Apa yang dia sambung? Orang sudah tersambung. Jadi berusaha kepada kerabat-kerabat kita, khususnya di masa pandemi ini. Ana ingatkan, sebelum engkau berbuat baik sama orang jauh, tolong pedulikan kerabatmu. Mereka lebih berhak dan itu pintu rezeki buat engkau. Kalau bicara apa saja yang menghalangi kita untuk mendapatkan rezeki, yang terbesar adalah dosa. Dosa, gimana Ustaz? Ana lihat fulan gak pernah sholat, gak pernah apa, banyak rezekinya. Kok bisa dosa menghalangi dari rezeki? Nah, rezeki itu sejatinya adalah sesuatu yang bermanfaat buat kita. Berapa banyak orang-orang kaya gak manfaat tuh harta dia. Gak manfaat. La dunia wala akhirat. Tidur gak nyaman dia. Jadi ada harta yang menjadi adab. Ketika Allah mengatakan fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Engkau tuh jangan takjub ya. Jangan heran sama hartanya orang-orang kafir, sama anak-anak orang-orang kafir. Allah tuh ingin mengadab mereka. Bayangkan. Ternyata harta dan anak itu bukan rezeki, tapi adalah azab buat mereka. Makanya kalau dikatakan yang menghalangi orang dari rezeki adalah dosa.
Bukan hanya bicara sempit rizkinya. Bisa jadi rizkinya lancar, banyak uang dia, tapi dia tidak dapat memanfaatkan apa yang dia dapatkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yuhramur rizq bidzambi yusibuh." Seorang itu benar-benar dihalangi dari rizki karena dosa yang dia kerjakan. Maka tinggalkan dosa. Kalau dikatakan, Ustaz, ana udah ninggalkan dosa tapi rizkinya kok belum lancar ya Ustaz ya. Kadangkala engkau dikasih rizki sama Allah yang lebih berharga daripada uang, daripada rumah, daripada pekerjaan. Kadangkala rizki yang Allah berikan kepadamu adalah engkau bisa sholat malam dan bermunajat sama Allah SWT. Cuma kita nggak ngitung itu rizki, jamaah. Itulah pemikiran kita yang harus diluruskan. Tapi yang jelas dosa. Sebagaimana dosa itu menghalangi dari rizki, dosa itu menghalangi dari ketaatan. Tidak sedikit orang yang nggak bisa sholat duha. Bukan karena nggak punya waktu, tapi karena dia nggak bisa sholat duha disebabkan dosa-dosa dia. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah.